Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan terambil dalam kitab Markus pasal 15 ayat 1-15 dengan tema berani berbicara kebenaran. Dalam ayat yang ke-15 tertulis, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Berani berbicara kebenaran berarti memiliki keberanian untuk menyampaikan fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Meskipun situasi atau lingkungan mungkin tidak mendukung atau bahkan menentang. Hal ini melibatkan komunikasi yang jujur dan terbuka, bahkan ketika menghadapi tantangan atau risiko. Akan tetapi yang sering kita hadapi adalah sebaliknya. Seringkali kita tidak berani berbicara kebenaran yang sebenarnya terjadi. Hal itu bisa terjadi karena ingin menyenangkan hati orang banyak dan tidak ingin kehilangan jabatan yang kita miliki. Demikian halnya yang terjadi dengan gubernur Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Alkitab menceritakan pada saat imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama membawa Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus memberikan pertanyaan kepada Yesus dan melalui setiap jawaban yang diberikan Yesus, Pilatus tidak menemukan kesalahan kepada Yesus melalui tuduhan orang banyak, melainkan ia mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun apakah Pilatus berani menyatakan kebenaran bahwa Yesus tidak bersalah? Jawabannya sama sekali tidak. Demi kepentingan politik dan ingin memuaskan orang banyak, Pilatus membebaskan Barabas, tetapi Yesus diserahkan untuk disalibkan. Melalui tindakan Pilatus kita diajarkan untuk tidak memiliki sikap hati yang demikian, melainkan kita diajarkan untuk berani berbicara kebenaran. Apa yang menjadi alasan supaya kita sebagai orang percaya berani berbicara kebenaran? Pertama, supaya tidak hidup kompromi dengan dosa dalam ayat 15. Berani berbicara kebenaran menyatakan supaya kita tidak hidup kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa berarti membiarkan atau diam terhadap sesuatu yang kita tahu berdosa atau bertentangan dengan firman Tuhan demi kenyamanan, penerimaan atau kepentingan pribadi. Demikian yang dilakukan oleh Pilatus. Ia tahu Yesus tidak bersalah dalam ayat 10 menyatakan dengan jelas bahwa ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tapi karena tekanan massa dan ingin memuaskan orang banyak, ia memilih membebaskan Barabas, yaitu seorang pembunuh, dan menghukum Yesus yang tidak bersalah. Inilah bentuk kompromi dengan dosa, yaitu memilih yang salah demi keuntungan pribadi atau untuk menjaga ketenangan sosial dan jabatan. Kedua, supaya tetap hidup dalam kebenaran dalam ayat 2. Berani berbicara kebenaran menyatakan supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, artinya bahwa kita memiliki integritas sebagai anak terang. Hidup dalam kebenaran berarti tidak mudah dipengaruhi oleh opini mayoritas, tetapi berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan meskipun kita minoritas. Dalam firman Tuhan ini, Yesus adalah teladan kebenaran sejati. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus dalam ayat 2 dengan mengatakan, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Yesus tidak bersalah, bahkan Pilatus menyadari itu. Namun Yesus tidak berusaha menyelamatkan diri dengan kebohongan. Bahkan Pilatus kembali bertanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Yesus memilih taat pada kehendak Bapa, meskipun itu berarti disiksa dan disalibkan. Hidup dalam kebenaran berarti tetap setia kepada kehendak Allah, bukan kepada tekanan dunia. Matius pasal 5 ayat 10 mengingatkan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yesus yang tidak bersalah rela disiksa dan disalibkan, sementara Barabas seorang pemberontak dan pembunuh namun dibebaskan. Ini adalah gambaran penebusan bagaimana Yesus menggantikan tempat orang berdosa. Jadi kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya disukai orang banyak itu memang baik.
Memiliki jabatan tinggi bisa menyenangkan hati orang lain, itu juga hal yang didambakan semua orang. Akan tetapi janganlah kita memiliki sikap hati seperti Pilatus yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengatakan karena bimbang dan takut kehilangan kekuasaan, sehingga menjadikannya hidup kompromi dengan dosa. Marilah kita hidup dengan menjadikan Yesus sebagai teladan kebenaran sejati dalam hidup kita, supaya kita tetap menjadi terang yang bercahaya di depan semua orang. Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.